Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman melanjutkan video yang tadi. Sekarang ini kita sudah berada di kebun percontohan bibit durian. Lokasinya ada di sebelah lapak bibit durian sahabat kami yang berada di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya, jadi walaupun kami berada di Kabupaten Cilacap, tapi lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Kecamatan Kemeranjen yang merupakan eh, sentranya ataupun juga lebih dikenal pusatnya bibit durian bawor di daerah Banyumas. Baik teman-teman semuanya, di samping kanan kiri kita saat ini adalah saat ini ada pohon-pohon durian yang sengaja ditanam untuk dijadikan kebun percontohan di sebelah lapak bibit durian. Untuk jenisnya teman-teman ada jenis bawor, ada beberapa musangking dan ada juga beberapa durian duri hitam atau juga oci. Nah, pohon durian bawor sendiri merupakan pohon durian yang asli dikembangkan di Banyumas. Untuk bibitnya kita sediakan. Nah, kali ini kita mau bahas pohon durian bawor ini, teman-teman. Pohon durian bawor memiliki karakter batang yang gemuk dan juga ranting yang besar. Namun pohon durian bawor itu tidak memiliki ranting yang panjang. Jadi kalau dilihat teman-teman mungkin rantingnya itu pendek-pendek. Tidak seperti pohon durian oci yang mempunyai ranting yang panjang. Teman-teman, untuk jarak tanam di kebun ini jaraknya hanya sekitar 6 meter sampai 7 meter. Nah, kebun ini lokasinya itu atau posisi tanahnya itu miring. Jadi modelnya miring-miring seperti itu karena di perbukitan. Namun kalau boleh saya bilang, ini adalah lokasi yang sangat ideal untuk dijadikan kebun durian. Kenapa? Karena dengan model tanah yang miring seperti ini, otomatis tidak akan ada genangan air, teman-teman. Kalaupun kita mau membuat saluran air, itu kita diuntungkan dengan adanya model tanah yang miring seperti ini. Jadi bisa kita taruh penampungan air di posisi paling atas, kemudian kita bikinkan jalur dari pohon ke pohon menggunakan pipa paralon, yang mana itu tidak perlu lagi menggunakan mesin pendorong untuk airnya. Jadi saya kira sangat menguntungkan kalau teman-teman pengen punya kebun durian dan kebetulan lokasinya itu di model tanah yang perbukitan ataupun juga miring seperti ini. Keuntungannya itu ketika kita tanam jaraknya nggak terlalu jauh, itu misalnya begini ya, idealnya pohon durian itu kan 10 kali 10, tapi kalau kita mau kasih mainkan di 8 kali 8 meter jaraknya, itu masih aman karena model tanahnya miring, teman-teman. Itu kira-kira begitu ya. Untuk usia pohon sendiri, teman-teman, ini usianya lebih kurang 1,5 tahun dari bibit 2 meteran. Ya, waktu itu ditanam informasinya itu 2 meteran. Saat ini mungkin kalau kita lihat tingginya sudah 4 meter, teman-teman ya, dari usia 1,5 tahun tadi. Dan insya Allah ini teman-teman kalau dirawatnya konsisten, mungkin tahun depan sudah bisa keluar bunga. Karena kalau kita lihat batangnya atau rantingnya ini ya, rantingnya sudah besar-besar sekali. Nah ini teman-teman, kalau pohon durian yang pendek-pendek rantingnya, ya hasilnya seperti ini, cantik-cantik sekali teman-teman ya. Tuh, pendek-pendek sekali. Untuk pupuknya ini teman-teman itu biasanya di sini pakai pupuk kandang dan dibiarkan saja di area bawah pohonnya seperti itu, tidak ditabur. Nanti juga dia akan meresap sendiri. Nah hampir semuanya tumbuh subur ya teman-teman ya. Model tanahnya merah-merah seperti itu, Mas. Coba dikasih lihat Mas, model tanahnya Mas. Agak di zoom sedikit, tanahnya agak cadas begitu ya teman-teman ya, agak cadas karena di areal hampir di dataran tinggi ini sebenarnya. Lalu kalau kita lihat ke bawah sana, itu sungai teman-teman. Di bawah sana itu sungai. Jadi umumnya kalau tanah di pinggir sungai itu memang agak bercadas. Nah, untuk perawatannya itu rutin ya, informasi dari pemilik kebun ini, semprotnya itu 2 minggu sekali, pupuknya itu 3 bulan sekali, hanya pakai kohe kambing seperti itu, dan sesekali diberi NPK biru yang 1616. Untuk jenis pohonnya tadi saya sudah sebutkan, dominan bawor di sini teman-teman ya, dominan bawor. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya subur sekali, daun muda lagi pada terubus teman-teman, kelihatan. Nah kalau dari jarak jauh kita lihat
batang pohonnya itu hampir nggak kelihatan saking rimbunnya ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Supaya kita mau masuk ke sana tapi terjal sekali, coba kita turun ke sana men. Nah ini ya teman-teman, lokasi kebun durian percontohan. Nah harapannya video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau tanam durian. Teman-teman yang mau tanam durian, yang lokasi tanahnya kebetulan modelnya miring juga seperti ini, juga mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Nih teman-teman, kita mau lihat pohon yang ginuk-ginuk seperti ini, sambil kita coba berteduh di bawahnya. Nah ini teman-teman, aduh susah ya. Kita kalau pilih pohon durian itu usahakan yang rantingnya seperti ini ya, rantingnya pendek. Kalau ranting yang posisinya di bawah itu sampai dia besar pun dia akan bertahan. Jadi jaraknya akan tetap segitu dari tanah, hanya dia akan ikut membesar. Jadi yang tumbuh tinggi itu yang di atas, bukan yang ini terus nanti jadi tinggi gitu, enggak. Nah idealnya pohon-pohon durian ukuran besar batang segini dengan ranting yang sudah besar juga begini, ini insya Allah nanti tahun depan sudah bisa mengeluarkan bunga. Insya Allah ya teman-teman, kita nggak bisa jamin karena mohon izin saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini atas kehendak yang di atas, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bohong kalau ada orang ngomong bisa dibuahkan itu ya, bahasa dibuahkan itu saya kira tidak bisa lah kemudian kita gembar-gemborkan, karena mau berbuah atau tidak berbuah itu urusan rezeki, yang mana itu adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena gini teman-teman, kita tuh nggak usah ngatur Tuhan gitu ya, ngatur pohon durian supaya cepat berbuah. Kita hanya bisa mengupayakan. Untuk eksekusinya atau hasil akhirnya tetap kita akan bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu merupakan pedoman yang mesti kita pahamin. Jadi kalau ada yang bilang ini pohon ini udah bisa dibuahkan, bagaimana caranya membuahkan? Gitu kan? Paling kita bisa mengupayakan, dan rezekinya itu tergantung nasib kita. Apakah kita hoki apa enggak ya tergantung dari hoki kita teman-teman. Memang idealnya kalau pohon durian ukuran segini sudah bisa mengeluarkan bunga, bahwa belum keluar bunga ya kita mana tahu kan, kita nggak bisa menentukan. Saya kira itu teman-teman, jangan kemudian hanya karena kita ingin berjualan sesuatu, pupuk misalnya, kemudian kita gembar-gemborkan pohon kita bisa buahkan. Kan kita nggak mungkin tungguin satu pohon itu pasca dilakukan pemupukan, mau kita tungguin tidur di situ benar-benar nggak dia keluar bunga atau enggak, kan nggak bisa juga kan, nggak mungkin gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman. Jadi kesimpulannya video kita kali ini, yang pertama tadi, model tanah yang miring seperti ini kita sangat diuntungkan karena tidak perlu lagi kita menggunakan mesin pendorong untuk melakukan penyiraman. Lalu selanjutnya pemupukan itu yang mau pakai pupuk organik setelah pohonnya besar seperti ini bisa, namun juga tetap diselingi dengan pupuk kimia yaitu NPK yang biru ataupun juga sesuaikan dengan kebutuhan. Penyemprotan juga harus rutin, mengingat cuaca hujan itu memang cuaca yang sangat ditakuti ataupun sangat disenangi oleh para jamur-jamur teman-teman. Jadi kalau mau tanam durian mesti pikirkan perawatannya sungguh-sungguh. Perawatan meliputi pemupukan, penyemprotan maupun juga penyiraman. Nah teman-teman, kebetulan di kebun ini ada tumpang sari. Nih ya, kalau teman-teman lihat ada apa nih namanya, ubi ya, ubi jalar atau muntul. Kalau orang Jawa bilang, ini di tempat kami namanya muntul. Dan ada cabai teman-teman, ada cabai. Ini cabai lagi baru ditanam, hati-hati mas, nanti takut keinjak. Nah ini pupuknya menggunakan apa namanya, bekas-bekas abu bakar ya, bukan abu bakar, abu bakaran sampah lah maksudnya begitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kebetulan di tanahnya cadas berbatu, tanah cadas berbatu, pohon durian bisa tumbuh subur dengan pola perawatan yang seperti tadi sudah kami jelaskan. Bisa ditumpang sari dengan cabai, lalu ada juga muntul tadi atau ubi ya, atau ubi tadi ya, ubi jalar. Dan dengan kondisi tanah yang cadas berbatu seperti ini, dengan perawatan yang baik pun pohon durian akan bisa tumbuh. Untuk jenis durian yang bisa tumbuh di tempat seperti ini, saya kira semua jenis pohon bisa, hanya yang membedakan itu pola penanamannya. Gitu teman-teman. Wis berapa menit mas?
Oke teman-teman, sudah terlalu panjang. Saya takut videonya terlalu panjang, nanti teman-teman bosan. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang pengen menanam durian. Saya kira itu dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan dunia.